Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan modul teknologi dan aplikasi mobile dengan materinya adalah implementation repository pattern dengan integrasi API pada aplikasi Android. Nah, untuk gambaran umumnya, jadi dalam pengembangan aplikasi modern, kebutuhan untuk mengambil dan menampilkan data dari sumber eksternal seperti API menjadi hal yang sangat umum. Namun, praktiknya juga kurang tepat seringkali dilakukan dengan menempatkan logika pengambilan data langsung pada bagian antar pengguna UI. Nah, pendekatan tersebut dapat menyebabkan beberapa permasalahan antara lain, kode kalian menjadi sulit dipahami, sulit dilakukan pengujian atau testing, lalu menyulitkan proses pengembangan lanjutan. Nah, untuk solusinya itu ada beberapa pembagian tanggung jawab. Yang pertama ada UI atau user interface yang dimana bertugas menampilkan data dari internet kepada pengguna. Yang kedua ada repository yang bertugas untuk mengelola dan menyediakan data. Ketiga ada API service bertugas mengambil data dari sumber eksternal. Nah, dengan penerapan pola ini aplikasi menjadi lebih modular, mudah dikembangkan serta mengikuti praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Nanti untuk ini kalian baca sendiri aja, apa-apa. Nah, untuk langkah praktikumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil mengambil data dari API dan menampilkannya ke dalam aplikasi menggunakan lazy column. Namun proses tersebut masih dilakukan langsung dalam UI, sehingga struktur kode belum terpisah dengan baik. Nah, ya, selanjutnya kita langkah-langkah yang harus kita lakukan ini ada validasi data API di luar project GIS agar form adjacent sesuai dengan model aplikasi. Jadi di sini kita mengambil API atau link dari luar project GIS-nya. Yang kedua ada rapikan struktur package supaya lebih rapi aja. Jadi ada data API, data model, nanti ada data repository. Lalu selanjutnya ada refactor pembagian API. Nah, jadi ini UI tidak lagi mengambil retrofit client secara langsung, tetapi lewat repository. Nah, selanjutnya ada mempertahankan state loading atau error di UI agar perilaku aplikasi tetap aman saat internet bermasalah. Yang kelima adalah uji dua skenario wajib, online sukses dan offline error. Dokumentasi hasil akhir berupa screenshot dan commit untuk kebutuhan pengumpulannya. Nah, lanjut kita sebelum mengedit ya, edit kode, kita harus beberapa yang harus kita cek. Dan di sini kita buka GIS kita terlebih dahulu, GIS masing-masing ya. GIS kita GIS kalian pada umumnya awalnya image URL langsung diisi dengan nama. Misalnya kayak tadi di saya ini adalah ayam bakar, ketoprak, nasi padang dan sebagainya. Nah, ini kita tidak lagi menuliskan dengan nama tersebut, namun di sini kita ganti dengan mengambil link dari luar gitu. Misalnya di sini saya menggunakan atau mengambil link dari uh, Unsplash ya. Nah, di sini kita misal cari adalah toprak gitu ya. Toprak. Nah, di sini nanti kita langsung untuk mengambil linknya tidak langsung. Misalnya klik ini tidak langsung seperti ini cara mengambilnya, tapi cara mengambil yang benar adalah klik kanan, lalu kita open image in new tab. Nah, nanti di sini bakal muncul. Nah, ini adalah linknya. Nah, link ini nanti ini kita copy, lalu kita masukkan ke dalam URL kita sesuai dengan nama, deskripsi, harga dan lain sebagainya. Kita 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 edit, lalu kita masukkan. Ketika sudah, langsung ke update public keys. Nah, karena ini saya sudah ya, ketoprak dan sebagainya, Unsplash ya, Unsplash, harus juga Unsplash. Nah, ketika sudah, saran saya update raw. Jadi ketika sudah update public sudah, langsung klik raw sini. Nanti dia membuat raw baru lah. Tapi seharusnya bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau kalian mau update misalnya, jadi kalian tinggal klik raw tadi, lalu kalian salin saja sampai di
slash. Nah, nanti kalian copy lalu dimasukkan ke dalam uh, sini code source, bukan code, eh, oh ini nih, ini base URL ini. Ini kalian update, ya hasil raw update kalian tadi kalian masukkan dalam sini. Dan update dalam sini ketika sudah, oh ya, sebelum itu, eh, kita di sini harus membuat, mana tadi? Di sini, eh, ya, ketika sudah memasukkannya ke dalam ke dalam GIS kita, disesuaikan, ya, lanjut ke bagian update ya. Kalau saya tadi update dulu karena tadi saya masih belum, gambarnya masih belum tertampil ya. Jadi saya update raw dulu ketika sudah. Nah, untuk pembuatan ini, jadi ini kan tadinya sebelumnya di sini. Ini API dengan retrofit ini tadinya sebelumnya di sini di network ya. Nah, ini tinggal kalian drag and drop aja. Nanti kalian drag and drop terus pindah ke API. Nah, cara pembuatan data API, terus data model, data repository ini caranya seperti ini. Misalnya gini, kalian buat di sini com package Pragmola ini, klik new, baru package. Nah, kalian misalnya, ini kan saya udah buat data ya. Jadi kalian misalnya buat misalnya uh, apa ya, package gitu ya, package gitu. Nah, dia akan muncul package ya kan. Ini package ini adalah subfolder dari com example Pragmola ya. Nah, nanti kalau kalian ingin membuat subfoldernya dari subfoldernya lagi, itu kalian tinggal misalnya di package ini ya, kita klik kanan, klik package lagi. Nah, di sini ini kan berarti ada package example formula. Nah, di dalamnya ada package, ada sub package-nya lagi. Nah, kalau kita ingin membuat, tambahkan lagi, misalnya di sini adalah image gitu. Jadi bakal muncul di sini. Oke, jika sudah, klik kanan lagi, enggak, klik kanan lagi betul di package, baru klik package lagi. Misalnya di sini kita ganti jangan package image. Jadi misalnya di sini package teks gitu misalnya. Nah, nanti dia otomatis akan muncul seperti ini. Kalau kalian mau buat lagi um, package lagi, misalnya package teks video gitu, video. Nah, nanti dia bakal muncul seperti itu. Jadi cara buat sub package dari package, gimana caranya? Pokoknya itulah sub dari sub gitu pokoknya. Nah, caranya seperti itu ya. Begitu pula dengan data ini. Ini kita delete aja nggak apa. Nah, jadi data ini dibuat dari kita klik kanan, lalu package, baru kita buat ditulis dengan data. Ketika enter, baru dia akan muncul data. Di data ini kita buat sub package-nya lagi, tinggal klik package, kita buat API. Nanti uh, klik lagi, buat lagi yang namanya model dan lain sebagainya. Nah, ketika package-package ini sudah dibuat, maka di sini kan tadinya harusnya belum ada isinya ya. Isinya kan untuk di sini ini masih di dalam network. Jadi kalian tinggal coba ini. Kita drag and drop aja ya. Refactor. Nah, ini tadinya kosong. Ini masuk ke dalam model refactor. Oke. Nah, ini buat file sendiri. Nah, jadi kayak gini tadinya. Tadi kan seperti ini nih, ya kan? Nah, di network ini dipindahin, kita tinggal pindahin dua-duanya, terus kita drag and drop di API. Tinggal refactor. Nah, dia otomatis akan package-nya ini akan menyesuaikan dengan drag and drop kita di mana. Jadi akan muncul. Nah, untuk model, kita pindahkan ke dalam package model yang ada di dalam package data. Drag and drop aja, terus refactor. Nah, sudah. Ini kan udah kosong nih sebenarnya. Ya udah kita hapus
saja. Kita delete nggak apa-apa deh. Oke, tentukan network juga udah kosong. Kita delete repository. Nah, repository ini lanjut ya. Nah, ini buat package baru tadi kan sudah data, package data. Dalam package data ini ada data package API, model, dan repository. Nah, pindahkan sesuai dengan layer. Pindahkan food KT tadi sudah kita pindahkan. Lanjut ke update deklarasi. Nah, update deklarasi ini yang saya bilang tadi, dia akan otomatis deklarasi ini, package ini, dia akan sudah otomatis akan seharusnya ya, seharusnya dia sudah otomatis akan diupdate. Nah, sudah itu rapikan import yang rusak, kalau ada yang rusak ya. Nah, selanjutnya buat file food repository.kt ke dalam di data, di package data dan file dan package repository. Sini kan. Tinggal klik kanan, new, kotlin.class, baru class kasih namanya adalah mana tadi? Namanya itu adalah food repository.kt atau food repository aja. Nanti dia akan muncul di sini. Dia akan muncul. Lalu di dalamnya diisi dengan kode seperti ini. Ketika sudah kalian masukkan ini, kode ini, lanjut ke selanjutnya. Nah, di main activity.kt pada fungsi daftar makanan screen ini, tambahkan file repository remember food repository. Sini di main activity, di sini ya, file repository remember food repository. Ini langsung saya buat aja dan langsung saya jelaskan karena kalau saya buat kodenya dari awal, waktunya cukup lama teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah ganti pemanggilan yang tadinya dari kita panggil dengan foods sama dengan retrofit client instance get foods menjadi foods repository get foods. Nah, di sini. Di bagian sini nih. Di try effect ini. Nah, sesudah itu ini biarkan saja di is loading ini biarkan saja. Gunakan alur sebelum request is loadingnya itu bersifat true. Ini ya, is loadingnya bersifat true. Lalu sesudah sukses is loadingnya false ya. Is loadingnya false. Nah, false is errornya oh ya is errornya itu diganti dengan food empty ya. Kalau kalian mungkin masih kalau kalian mungkin masih true atau false di sininya, itu diganti dengan uh, food is empty. Selanjutnya ada validasi ya, saat loading tampilan circular progress indikator. Saat error atau data kosong, maka tampilannya pesan jelas, misalnya cek koneksi dan lain sebagainya. Ini misalnya tadi ya. Nah, saat sukses tampilan list makanan via lazy column dan lazy route itu sudah ada. Nah, ini bersihkan input-input yang tidak dipakai. Ini opsional aja kalau kalian mau bersihkan, kalian bersihkan. Jika tidak ya apa. Lalu hapus food source.kt ini sebenarnya food source.kt. Hapus kalau jika memang sudah tidak direferensikan lagi. Ini harusnya masih ya. Nah, kita langsung ke bagian lihat hasilnya saja. Ini ya. Nah, ini ada ketoprak. Ini gambar-gambar yang sudah saya masukkan ke dalam um, sudah masukkan ke dalam ini saya GIS saya. Oke, di sini ada
disuruh untuk pastikan gambar itu ketika kita masukkan ke dalam atau kita paste, itu gambarnya dipastikan harus muncul. Nah, nih, pastikan URL gambar valid bisa dibuka di browser dan bukan URL mati. Makanya kita harus cek gambarnya dulu, apakah benar-benar bisa dibuka atau tidak. Nah, misalnya HTTPS ini kan, kita copy ini. Oke, nah ini. Jadi gambar saya benar-benar bisa dibuka gitu. Artinya di sini gambar bisa diakses. Seperti ini kan sesuai ya dengan ini ya. Ketoprak ya. Ini ketoprak. Nah, ini untuk nasi padang ya. Coba nasi padang garis sini kita buat tag baru aja nggak apa-apa. Nah, ini nasi padang bisa kita lihat ya. Sama ya, nasi padang. Selanjutnya ada sate. Kita lihat sate. Oh, salah nasi goreng. Harusnya di sini bukan, ya oke lah. Pokoknya yang penting gambarnya bisa kebuka dan bisa ditampilkan ya. Ini untuk masalah cuma penulisan aja. Ya, mungkin untuk materi pertemuan 13 itu, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika memang masih ada yang belum paham, bisa PC saya langsung atau bisa baca-baca lagi modulnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.